Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Kami kembali hadir menjumpai Anda dengan Hydro Weekly News edisi 7 Mei 2023 yang akan menghadirkan berita sepekan teraktual dan terkini Pushydrosal. Bersama saya, Putri, kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat didampingi Asisten Operasi Survei dan Pemetaan dan Pushydrosal Laksma TNI Dian Primana Sobarudin MSC mengikuti kegiatan Third Session of the IHO Assembly di Monaco. Kegiatan selama 4 hari dari tanggal 2 hingga 5 Mei 2023 tersebut selain dihadiri perwakilan dari delegasi Indonesia, juga diikuti perwakilan dari 64 anggota negara International Hydrographic Organization. Kegiatan tersebut antara lain membahas tentang pertimbangan laporan Council dan proposal program kerja yang meliputi implementasi untuk mengadopsi IHO Resolution S100 oleh IHO Council dan mengulas kembali rencana strategis serta pengajuan usulan perubahan dari resolusi IHO pertama tahun 2020 tentang bahasa yang akan digunakan pada dokumen dan komunikasi. Di sela-sela mengikuti kegiatan Third Session of the IHO Assembly di Monaco, dan Pushydrosal melaksanakan bilateral meeting dengan beberapa negara. Bilateral meeting tersebut dilaksanakan dengan Prancis dan Thailand. Bilateral meeting dengan Prancis diantaranya membahas tentang keberlanjutan kerjasama survei Indonesia-Prancis, menentukan rencana lokasi dan durasi waktu pelaksanaan kerjasama survei yang akan dilaksanakan, serta kerjasama pendidikan di antara Pushydrosal dengan French Navy akan dibicarakan lebih lanjut dengan Navy to Navy Talk. Sementara dengan Thailand, membahas tentang rencana pelaksanaan serah terima ketua NIOHC yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Dan Pushydrosal yang diwakili oleh Kadis Geomar Pushydrosal Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi menghadiri pertemuan Third Session of the United Nations Group of Experts on Geophysical Names di New York, Amerika Serikat selama 5 hari dimulai tanggal 1 Mei hingga 5 Mei 2023. Dalam paparannya, Pushydrosal menyampaikan aktif dalam keanggotaan Subcommittee on Undersea Future Names atau SCUFN dan International Hydrographic Organization atau IHO untuk mendaftarkan penamaan fitur-fitur bawah laut hasil survei pada daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dengan melibatkan pemerintah daerah untuk mengakomodir kearifan lokal. Pushydrosal mengadakan acara halal bihalal dalam rangka Idul Fitri 1440 Hijriah 2023 Masehi bertempat di lapangan apel Pushydrosal, Jakarta Utara, Selasa 2 Mei 2023. Sebelum acara halal bihalal dilaksanakan, terlebih dahulu apel pengecekan personel selesai melaksanakan cuti bersama Lebaran tahun 2023 yang dipimpin oleh asisten personel dan Pushydrosal Kolonel Laut Pelaut Edward Haloman Sibuea. Acara halal bihalal tersebut sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antara atasan dan bawahan sekaligus sarana untuk saling bermaaf-maafan, di mana acara tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat utama Pushydrosal, perwira, bintara, tamtama, dan PNS di jajaran Pushydrosal. Wakil Komandan Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Budi Purwanto memimpin apel khusus bertempat di lapangan apel Pushydrosal, Jakarta Utara, Rabu 3 Mei 2023. Dalam pengarahannya, Wadan Pushydrosal menyampaikan beberapa pointer hasil pengarahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali kepada personel Pushydrosal yang diikuti oleh perwira, bintara, tamtama, dan PNS Pushydrosal. Dalam arahannya, Wadan Pushydrosal berpesan kepada seluruh personel agar jangan mudah terpancing dengan isu-isu negatif yang dimunculkan di media sosial. Dalam menerima berita ataupun informasi harus dapat menyeleksi akan kebenaran dan keakuratan informasi dan dapat bertindak sesuai dengan porsi dan situasi. Sehingga penggunaan media sosial yang dilakukan dengan bijak tidak menjadi bumerang yang dapat merugikan institusi ataupun individu. Wadan Pushydrosal memimpin rapat tentang latihan survei dan pemetaan hidro-oceanografi tahun 2023 bertempat di Long Room Perwira, Jakarta Utara, Kamis 4 Mei 2023.
Rapat yang dihadiri oleh pejabat utama PUS Hidrosal tersebut secara garis besar membahas tentang rencana pelaksanaan latihan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi pada pelibatan dalam operasi Search and Rescue di laut tahun 2023 di wilayah perairan Kepulauan Seribu dan perairan Teluk Jakarta dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. PUS Hidrosal menghadiri undangan rapat tim teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam pembahasan dokumen RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Transmisi 500 kV oleh PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, Kamis 4 Mei 2023. PUS Hidrosal dalam rapat tersebut diwakili oleh Letkol Laut Pelaut Zainal Abidin serta perwira staf Disnautika. Rapat tersebut membahas tentang rencana pembangunan transmisi 500 kV Kalipuro, LP Banyuwangi, LP Gilimanuk, TX atau Gilimanuk Antosari oleh PT PLN sepanjang 7.105 km yang akan melintasi Selat Bali dengan tujuan untuk mendukung laju pertumbuhan energi listrik di Pulau Jawa dan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jalas Vepa Jaya Mahe, di studi di laut kita jaya.